Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan konsep pemasaran antara Grosir dan eceran bahwasannya memiliki perbedaan, tergantung pada target pasar dan cara penjualan produk. Di sini ada beberapa perbedaan antara pemasaran Grosir dan eceran. Yang pertama itu adalah target pasar. Grosir ini biasanya bertujuan untuk melayani bisnis dan pengecer, bukan langsung kepada konsumen akhir. Mereka biasanya menjual produk dalam jumlah besar kepada pengecer, perusahaan, atau organisasi. Sementara untuk eceran ini biasanya bertujuan untuk langsung menjual produk pada konsumen akhir. Mereka beroperasi melalui toko fisik atau platform online yang dapat diakses oleh individu. Yang kedua adalah perbedaan dalam volume penjualan. Grosir ini biasanya menjual produk dalam jumlah besar, misalnya dalam kemasan grosir atau pelet. Karena mereka menargetkan bisnis dan pengecer, mereka mengharapkan pembelian produk dalam jumlah besar agar bisa memberikan harga yang lebih kompetitif. Sementara eceran ini biasanya menjual produk dalam jumlah yang lebih kecil atau satu persatu sesuai permintaan konsumen akhir. Mereka fokus pada penjualan langsung pada konsumen dan cenderung membeli dalam jumlah yang lebih sedikit. Disebabkan oleh volume pembelian yang lebih besar serta orientasi bisnis mereka yang membutuhkan keuntungan dari volume penjualan yang tinggi. Sedangkan eceran adalah harga produk eceran cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan harga grosir karena mereka menjual dalam jumlah yang kecil. Harga eceran juga mencakup biaya toko fisik atau pengiriman produk kepada konsumen. Keempat, layanan pelanggan. Grosir biasanya memberikan pelayanan pelanggan kepada bisnis dan pengecer dengan memberikan dukungan produk, pemenuhan pesanan dalam jumlah besar, dan layanan purna jual khusus untuk bisnis. Sedangkan eceran lebih fokus pada pelayanan pelanggan individual. Mereka menyediakan layanan seperti bantuan penjualan, retur, atau penukaran barang, dan umumnya lebih terlihat secara langsung dengan konsumen akhir. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Untuk grosir biasanya menggunakan strategi pemasaran B2B, business to business. Dengan menjalin hubungan bisnis jangka panjang dengan pengecer dan perusahaan, mereka mungkin menggunakan promosi khusus dan diskon volume untuk menarik bisnis baru. Yang kedua ada eceran.
eceran biasanya menggunakan strategi pemasaran B2C, business to consumer. Dengan berfokus pada konsumen akhir, mereka sering menggunakan strategi pemasaran seperti iklan, promosi, dan pembangunan merek untuk menarik perhatian dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Baik, di sini saya akan jelaskan secara lebih lanjut mengenai sistem perbedaan pemasaran antara grosir dan eceran. Sistem pemasaran pada grosir. Yang pertama, prosedur penjualan. Pemasok grosir menjual produk dalam jumlah besar kepada pengecer, bisnis atau organisasi lain. Biasanya ada proses pemesanan yang dilakukan secara langsung antara pemasok grosir dan pelanggan grosir. Pemesanan dapat dilakukan melalui sistem pemesanan online, melalui telepon, atau melalui perjanjian kontrak. Yang kedua, volume penjualan. Pada penjualan grosir, produk dijual dalam jumlah besar atau satuan tertentu. Pemesanan grosir biasanya dilakukan dalam volume besar untuk memenuhi kebutuhan bisnis pelanggan. Yang ketiga, harga. Harga grosir biasanya lebih rendah daripada harga eceran. Pemasok grosir memberikan diskon atau harga khusus kepada pelanggan, terutama kepada pelanggan grosir, karena mereka membeli dalam volume yang lebih besar. Yang keempat, pelanggan. Pelanggan grosir biasanya terdiri dari pengecer, bisnis, restoran, atau organisasi lainnya yang membutuhkan produk dalam jumlah besar untuk dijual kembali atau untuk kebutuhan operasional mereka sendiri. Sistem pemasaran pada eceran. Yang pertama, prosedur penjualan. Pada penjualan eceran, produk dijual langsung kepada konsumen akhir. Proses penjualan dapat dilakukan melalui toko fisik, toko online, atau melalui perantara seperti agen penjualan. Yang kedua, volume penjualan. Produk dijual dalam jumlah kecil atau satuan individu dalam penjualan eceran. Konsumen membeli produk sesuai dengan kebutuhan pribadi atau kebutuhan sehari-hari mereka. Yang ketiga, harga. Harga eceran adalah harga yang ditampilkan untuk konsumen akhir. Harga ini biasanya lebih tinggi daripada harga grosir, karena biaya overhead toko, keuntungan pengecer, dan margin keuntungan yang ditambahkan pada setiap produk. Yang keempat, pelanggan. Pelanggan eceran adalah individu atau rumah tangga yang membeli produk untuk pemakaian pribadi atau konsumsi sendiri. Nah, penting untuk dicatat bahwa beberapa bisnis dapat memiliki operasi penjualan grosir dan eceran secara bersamaan. Mereka dapat menjual produk dalam volume besar kepada pelanggan grosir dan juga menjual produk dalam jumlah kecil kepada konsumen akhir melalui toko fisik atau toko online mereka.